Assalamualaikum. Halo, apa kabar? Semoga sehat selalu ya. Berjumpa lagi dengan saya Ibu Ita dalam pelajaran Bahasa Indonesia. Materi hari ini yang akan kita bahas adalah sebagai berikut. Why on my right, you're on my side. Baby, I could date you like that. You're in the shit, I'll bury your side. Carry things in my pocket, getting boring. Shit, bye-bye. If I couldn't tell you all am I feeling, you're in the shit, I'll bury the guy. That shit too hot, can't go down on the job. Say something too loud, whisper in my ears now. Hold up, hang up, finding better moments. Slowly, show me better movement. Pada minggu lalu, kita telah belajar menyimpulkan isi teks cerita inspiratif. Pada video kali ini, kita akan belajar menelaah struktur dan kebahasaan teks cerita inspiratif. Untuk mengetahui 1. Struktur teks cerita inspiratif. 2. Unsur kebahasaan teks cerita inspiratif. Struktur teks cerita inspiratif terdiri dari 4 bagian. 1. Orientasi, yaitu pengantar cerita yang berisi pengenalan peristiwa, tokoh, dan latar. 2. Komplikasi, yaitu masalah atau kesulitan yang dihadapi tokoh. 3. Resolusi, yaitu penyelesaian masalah yang dialami tokoh. 4. Koda, yaitu penutup cerita yang berisi kesimpulan dan pesan moral. Untuk lebih jelasnya, bacalah teks berikut dengan saksama dengan judul Pak Kinong penggagas Bemo Baca di Jakarta. Audio Jungle. Berdasarkan cerita Pak Kinong penggagas Bemo Baca di Jakarta, dapat kita tentukan struktur dari cerita tersebut. 1. Orientasi, berisi pengantar cerita yang berisi pengenalan peristiwa, tokoh, dan latar. Sutino berusia 58 tahun atau akrab disapa Pak Kinong, adalah seorang supir yang merintis Bemo Baca di Jakarta. Apa itu Bemo Baca? Pak Kinong yang sudah berprofesi sebagai supir bemo sejak tahun 1976 memodifikasi bemo tuanya menjadi perpustakaan keliling bagi anak-anak. Ide membuat perpustakaan keliling di bemo berawal dari 2 orang temannya yang berprofesi sebagai dosen di Universitas Tarumanegara, Jakarta Barat. Awalnya, saya nggak ada ide seperti ini. Dulu itu 2 sahabat saya, dosen Untar, mau membeli bemo saya untuk membuat kegiatan sosial namanya Internet Keliling tahun 2010. Kata Pak Kinong saat ditemui Kompaskom di Jalan Karet Pasar Baru Barat, Jalan Tanah Abang, Jakarta Pusat, Jumat 7 Desember 2018. 2. Komplikasi, berisi masalah atau kesulitan yang dihadapi tokoh, yaitu tokohnya Pak Kinong. Namun, karena tidak mengerti internet, Pak Kinong menyarankan kedua temannya membuat mobil kaca. Meski tidak lulus SD, Pak Kinong bertekad membuat anak-anak Indonesia gemar membaca sehingga bisa menjadi orang sukses. Sejak ide Bemo Bacanya disetujui kedua sahabat tersebut, ia kerap mendapat bantuan buku bacaan anak-anak. Pagi keliling PAUD, sore jadi supir. Ia mulai berkeliling dengan bemo tuanya ke ganggang sempit sejak tahun 2013. Tak hanya gang sempit di kawasan Tanah Abang,
Pak Kinong juga sering berkeliling di kawasan Kota Tua hingga Jakarta Utara. Pak Kinong berkeliling ke sekolah-sekolah seperti PAUD, TK, dan SD yang berada di gang-gang sempit setiap hari pada pukul 9 pagi hingga pukul 3 sore. Sebelum berkeliling dengan bemo bacanya, ia menjadi sopir bemo terlebih dahulu. Sore hari setelah berkeliling sekolah, Pak Kinong kembali menjadi supir bemo. Pas pagi narik sebagai sopir bemo, saya bisa dapat 100.000. Sore juga bisa 100.000. Tetapi kan penghasilan sebagai supir bemo itu nggak menentu, kata Pak Kinong. Rutinitas ini ia lakukan sejak tahun 2013 hingga pertengahan 2017. Setelah Lebaran tahun lalu, saya berhenti jadi supir bemo karena pemerintah melarang keberadaan bemo di Jakarta. Saya nggak bisa jadi supir bemo lagi, ujarnya. Ia berhenti jadi supir bemo sejak pemerintah melarang operasional bemo. Pak Kinong beralih profesi menjadi pedagang makanan. Ayah 7 anak ini harus memenuhi kebutuhan keluarga setelah ia kehilangan mata pencarian. Ia tak lagi berkeliling mencari penumpang dan menjual makanan dengan bemo kesayangannya. Ia hanya membuka bemo baca di depan rumahnya. Ia mempersilahkan anak-anak membaca dan meminjam buku. Tak jarang, anak-anak baru mengembalikan buku pinjaman 2 hari setelahnya. Saya kan sudah nggak narik bemo lagi. Jadi saya jualan makanan saja di kolong flyover karet dari pukul 15 hingga pukul 22. Kalau saya keliling, uangnya juga sudah nggak cukup. Saya harus mencukupi kebutuhan keluarga saya juga kan, ujar Pak Kinong. 3. Resolusi. Berisi penyelesaian masalah yang dialami tokoh. Bemo baca milik Pak Kinong berhasil menarik perhatian publik, tak terkecuali Presiden. Atas tekadnya yang besar membantu mencerdaskan anak-anak Indonesia, ia pernah diundang Presiden ke Istana Negara pada peringatan Hari Pendidikan Nasional pada 2 Mei 2017. Ia juga sering diundang sebagai narasumber di beberapa media. Alhamdulillah, saya juga mendapat tiket umroh. Insya Allah, semua niat baik itu ada balasannya, kata Pak Kinong. Buku-buku untuk bemo baca kini lebih dari 200 buku. Ada yang dikasih Bapak Presiden, Najwa Shihab, profesor dari Universitas Indonesia, dan donatur lainnya, ujar Pak Kinong. 4. Koda, yaitu penutup cerita yang berisi kesimpulan dan pesan moral. Meski tak pernah merasakan bangku sekolah hingga universitas dan hidup berkecukupan, Pak Kinong tetap ingin bermanfaat bagi orang lain. Ia berharap anak-anak Indonesia gemar membaca melalui ide kecil bersama bemo tuanya. Walaupun saya nggak pernah tamat SR atau sekolah rakyat setara sekolah dasar, namun saya ingin anak-anak sekarang gemar membaca, biar pintar dan sukses. Orang baik mah saya percaya selalu ada jalan, kata Pak Kinong seraya tersenyum. 2. Unsur kebahasaan teks cerita inspiratif. 1. Kata ganti orang ketiga, baik tunggal ataupun jamak. 2. Menggunakan kata yang menggambarkan keadaan sifat. 3. Menggunakan kalimat ungkapan kepedulian. 4. Menggunakan kata atau kalimat yang bernada saran atau persuasif. Kata ganti orang ketiga tunggal atau jamak. Kata ganti orang ketiga tunggal misalnya ia, dia, atau nama tokoh. Kata ganti orang ketiga jamak misalnya mereka. Contoh dalam kalimat, bemo baca Pak Kinong berhasil menarik perhatian publik, tak terkecuali Bapak Presiden. 2. Kata yang menggambarkan keadaan sifat. Misalnya lapar, tidak berpendidikan, miskin, dan lain-lain. Contoh dalam kalimat, meski tak pernah merasakan bangku sekolah
hingga universitas dan hidup berkecukupan, Pak Kinong tetap ingin bermanfaat bagi orang lain. 3. Kalimat ungkapan kepedulian. Misalnya, meskipun, walaupun. Contoh dalam kalimat, walaupun saya nggak pernah tamat SR atau sekolah rakyat setara dengan sekolah dasar, namun saya ingin anak-anak sekarang gemar membaca biar pintar dan sukses. Orang baik mah saya percaya selalu ada jalan, kata Pak Kinong seraya tersenyum. 4. Kata atau kalimat yang bernada saran atau persuasif. Misalnya, hendaknya, sebaiknya, percayalah. Contoh, Pak Kinong menyarankan kedua temannya membuat mobil baca. Meski tidak lulus SD, Pak Kinong bertekad membuat anak-anak Indonesia gemar membaca sehingga bisa menjadi orang sukses. Sejak ide bemo bacanya disetujui kedua sahabatnya tersebut, ia kerap mendapatkan bantuan buku bacaan anak-anak. Sekarang, bacalah teks inspiratif untuk mengerjakan soal-soal berikut dengan judul Gajian Pertama. Saatnya mengerjakan soal. Setelah membaca teks cerita inspiratif, gajian pertama, maka kerjakanlah 1. Telaahlah struktur teks cerita inspiratif tersebut. 2. Telaahlah unsur kebahasaan teks cerita inspiratif tersebut. Demikianlah pelajaran kita kali ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menonton video ini. Kita berjumpa lagi pada video selanjutnya. Jangan lupa subscribe, like, dan komen ya. Ibu akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.